Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 61 Terima Tugas. Mulut Luming penuh dengan minyak, dan dia menghabiskan sepotong barbeque dalam beberapa saat. Batu besar, keterampilan memanggamu bagus. Luming memuji. Haha, aku sudah berburu sejak kecil. Dan aku juga suka makan daging. Aku menemukan ini sendiri. Pangxi tertawa, lalu mengeluarkan sebotol arak di sampingnya dan berkata, "Ayo, Luming, ini anggur obat, dan ini juga nyempo yang kubeli, lukanya tidak sakit, tidak apa-apa makan daging tanpa anggur. Ayo, ayo minum yang enak." Luming tertawa. Mereka bertiga masing-masing memiliki sebotol anggur, makan daging dengan suap besar dan minum dalam mangkuk besar. Beberapa jam kemudian, seekor antelop darah ditangani oleh ketiganya. Beberapa guci arak juga diminum oleh mereka bertiga. Pangxi dan Huachi mabuk. Wajah bau Huachi juga menghilang tanpa bekas setelah mabuk, dan dia berhubungan dengan Pangxi dan berteriak, "Kalian geng smasher, aku pasti akan kembali di masa depan. Aku akan membunuh kalian semua geng smasher." Tapi Pangxi berteriak, "Kakak Lu, kamu sangat baik, aku tahu kamu akan menang, aku ingin menjadi sosok yang kuat seperti kakak Lu, maka orang tuaku akan bangga padaku." Keduanya berkata mengatakan itu, dia tertidur di pekarangan. Luming tersenyum, masuk ke ruangan dengan terhuyung-huyung, dan kemudian mulai menjalankan trik pertempuran naga. Setelah beberapa saat, kekuatan alkoholnya hilang sama sekali, dan Luming terus melatih kemampuannya untuk menyembuhkan lukanya. Kekuatan obat dari daging kijang darah dan anggur obat beredar ke seluruh tubuh, dan luka Luming sembuh lebih cepat. Dalam sekejap mata, 2 hari kemudian, luka Luming telah sembuh. Setelah pulih dari cederanya, Luming tidak mengendur dan terus berlatih keras. Karena dia tahu bahwa krisis dan kesulitan yang akan dia hadapi nanti akan menjadi semakin besar. Keluarga Ningkong dan Duanmu adalah musuh yang mematikan, dan pihak lain tidak akan pernah melepaskannya. Karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. 10 hari kemudian. Terlalu lambat untuk berkultivasi seperti ini. Dengan ki kental saya yang kuat, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk naik ke tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri hanya dengan berlatih seperti ini. Pikir Luming. Sumber daya, kekurangan sumber daya. Luming menghela nafas. Dia miskin sekarang, dan dia hanya memiliki cincin penyimpanan dari Duanmu Jue di tangannya, tidak ada yang lain. Dan dia masih berutang 3.000 poin kontribusi kepada Enyulan. Saya memiliki kuil tertinggi, dan cincin penyimpanan tidak berguna. Saya akan menukar cincin penyimpanan ini terlebih dahulu, lalu pergi untuk mengambil beberapa tugas dan mendapatkan beberapa poin kontribusi. Luming mengambil keputusan dan menuju ke aula kontribusi. Cincin penyimpanan ini hanyalah level terendah, bernilai 150.000 tael perak. Tapi di aula kontribusi, itu hanya setara dengan 130.000 tael perak. Lagi pula, sekte pedang Suanyuan memiliki begitu banyak murid, dan membutuhkan banyak sumber daya untuk beroperasi. Oleh karena itu, harga berbagai bahan dan barang yang dibebankan oleh aula kontribusi lebih rendah dari harga pasar. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan selisih harga. 130.000 tael perak, semuanya diubah menjadi poin kontribusi, total 1.300 poin. Senior, saya ingin bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menonton keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat atas? Tanya Luming. Keterampilan bela diri? Keterampilan bela diri ada di aula perpustakaan, bukan di sini, tapi izinkan saya memberitahu Anda, keterampilan bela diri hanya dapat disewakan. Keterampilan bela diri tingkat tinggi pertahanan tingkat Huang, Anda memerlukan setidaknya 5.000 poin kontribusi untuk disewa sekali.
Apa? 5.000 poin kontribusi. Apakah terlalu mahal? Lu Ming hampir melompat. Seni bela diri defensif secara inheren lebih langka dan lebih berharga daripada seni bela diri fisik, dan seni bela diri ofensif lebih langka dan lebih berharga. Tentu saja, harganya mahal. Jika Anda membelinya di luar, Anda tidak akan dapat membelinya tanpa beberapa juta tael perak. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Jalan orang tua di aula kontribusi. Lu Ming terdiam diam-diam, tetapi memikirkannya nanti, itu benar. Keluarga Lu, keluarga besar seperti itu, hanya memiliki satu seni bela diri tingkat tinggi Huang, yang dianggap sebagai harta kota. Dapat dibayangkan betapa berharganya keterampilan bela diri tingkat atas Huang. Tampaknya seni bela diri defensif harus dirilis terlebih dahulu. Senior, apakah ada pertukaran pelindung lunak di sini? Lu Ming bertanya lagi. Tentu saja ada soft armor, tapi yang defensif tidak murah. Level berapa yang ingin kamu tukarkan? Tanya pria tua itu. Berapa banyak poin kontribusi yang kamu butuhkan untuk kelas rendah tingkat 2 dan kelas menengah tingkat 2? Tanya Lu Ming. Umumnya, soft armor tingkat rendah tingkat 2 membutuhkan 800 poin kontribusi, dan soft armor tingkat menengah tingkat 2 membutuhkan setidaknya 2000 poin kontribusi. Kalau begitu, tukarkan dengan armor. Tingkat rendah tingkat 2. Armor lunak tingkat rendah tingkat kedua. Tapi Anda mendapatkan apa yang Anda bayar, dan 800 poin kontribusi tidak sia-sia. Armor ular Scarlet Lin terbuat dari kulit monster tingkat kedua tingkat 9, Scarlet Lin Snake, sangat ringan, lembut, dan sangat keras, tidak terasa sama sekali saat dikenakan di bawah pakaian. Setelah Lu Ming menyingkirkan armor ular Cilin, dia berjalan keluar dari aula kontribusi, dan kemudian menuju ke aula misi. Di tengah jalan, saya menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, dan berganti menjadi jubah hitam untuk menyelimuti semua orang di dalamnya. Dia ingin menjalankan misi, jadi dia harus waspada terhadap orang-orang dari keluarga Duanmu. Jika dia pergi untuk melakukan misi, dan keluarga Duanmu mengirim beberapa petarung kuat setingkat ahli bela diri untuk mencegatnya, dia bahkan tidak akan bisa melawan. Hati-hati tidak ada kesalahan besar. Segera, Lu Ming datang ke aula misi. Aula misi adalah tempat sekte pedang Suanyuan melepaskan misi dan menerima misi. Ada kira-kira 2 jenis misi di aula misi. Salah satunya adalah tugas yang dikeluarkan oleh para murid dan tetua sekte utama sekte pedang Suanyuan, dan setiap tugas akan diberikan hadiah yang sesuai. Yang lainnya adalah misi yang dikumpulkan secara khusus dari luar sekte pedang Suanyuan. Misalnya, jika keluarga Lu merilis misi, sekte pedang Suanyuan akan mengumpulkan misi itu. Setelah para murid dari sekte pedang Suanyuan selesai, aula misi akan membebankan biaya tertentu. Aula misi sangat luas, mencakup area yang lebih luas dari aula kontribusi. Setelah masuk, ada aula besar. Di satu sisi aula utama, terdapat loket tempat penyerahan tugas. Di sisi lain, ada beberapa dinding logam besar. Dinding logam ini dibuat oleh penyulingan Ming. Di dinding logam, ada misi yang bergulir terus-menerus. Tugas-tugas ini, dengan konten spesifik, batas waktu, hadiah, DLL. Tertulis di atasnya, sekilas sangat jelas dan jelas. Lu Ming berdiri di bawah layar dan menonton. Hah! Mengumpulkan darah Linghua. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar, dan dia melihat sebuah tugas yang sangat dia minati. Ini adalah misi yang dikeluarkan oleh penyuling Ming dari sekte pedang Suanyuan. Selama Anda mengumpulkan bunga darah Linghua dalam waktu 3 bulan, hadiahnya adalah 100 poin kontribusi per bunga darah Linghua, lebih banyak lebih baik.
dan darah Ling Huahua berada di bagian timur Kekaisaran Laisan, dan hanya Gunung Darah Gelap yang memilikinya. Apalagi harga Sue Linghua sendiri tidak memiliki 100 poin kontribusi, sepertinya penyuling prasasti ini sangat membutuhkan, jadi dia menawarkan harga setinggi itu. Yang paling penting adalah di Gunung Darah Gelap, ada sejenis Dark Bloodstone, yang merupakan bahan utama untuk berlatih Battle Dragon True Art level ketiga, bahkan level keempat akan digunakan nanti. Inilah mengapa Lu Ming tertarik. Pergi ke Gunung Darah Gelap dapat melayani berbagai tujuan. Mari kita lihat apakah ada tugas lain. Lu Ming melihat lagi. Bab 62 Dewa Ular Hantu Sapi. Misi pengawalan? Hadiahnya telah mencapai 100.000 tael perak, dan itu juga menuju Gunung Darah Hitam. Setelah menonton beberapa saat, mata Lu Ming berbinar lagi. Dia melihat misi pengawalan yang dikirim oleh keluarga Ju di kota Yuekong untuk mengawal seseorang ke Gunung Darah Hitam, dan hadiahnya adalah 100.000 tael perak. Itu saja. Tanpa ragu, Lu Ming memutuskan untuk menerima tugas itu. Karena kebetulan sedang dalam perjalanan. Setelah itu, Lu Ming berjalan ke konter dan mendaftarkan 2 tugas yang akan diambilnya. Ini adalah kartu misi yang dikeluarkan oleh keluarga Ju, harap simpan. Di konter, seorang wanita muda dengan senyum manis menyerahkan kepada Lu Ming sebuah pelat besi dengan kata, Ju, tertulis di atasnya. Terima kasih. Lu Ming mengambil pelat besi itu, tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. 2 jam kemudian, di jalan gerbang Gunung Sekte Pedang Suanyuan, Lu Ming pergi dengan menunggang kuda bersisik hijau. 5 hari kemudian, Lu Ming datang ke kota Yuekong dengan tergesa-gesa. Kota Yuekong sangat megah dan besar, ini adalah kota di atas rata-rata, beberapa kali lebih besar dari kota Fenghuo. Di jalan, orang datang dan pergi, sangat sibuk. Keluarga Ju dikenal sebagai keluarga nomor 1 di kota Yuekong. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru untuk pergi ke rumah Ju, karena jadwalnya adalah besok, dan masih ada hari lain, jadi tidak perlu terburu-buru. Lu Ming menemukan sebuah penginapan dan membersihkannya dengan baik, lalu berkeliling kota Yuekong untuk menghargai adat istiadat kota Yuekong. Keesokan harinya, Lu Ming pergi ke rumah Ju. Rumah Ju memiliki tembok halaman yang tinggi, beberapa kali lebih megah dari rumah Lu. Berhenti, ini rumah keluarga Ju, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Ada 4 pria kuat yang menjaga gerbang keluarga Ju, dan Lu Ming dihentikan saat ini. Masing-masing dari 4 pria kuat ini memiliki basis kultivasi prajurit tingkat ke-9. Aku di sini untuk menyelesaikan misi. Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan kartu misi yang dikeluarkan oleh keluarga Ju. Benar saja. Seorang pria kuat yang memimpin melihat dan menatap Lu Ming dengan sedikit terkejut, seolah-olah dia sedikit terkejut bahwa Lu Ming masih sangat muda. Ikut aku. Pria terkemuka mengembalikan kartu tugas ke Lu Ming dan menuju ke dalam terlebih dahulu. Lu Ming mengikuti. Berkeliling timur dan barat, mereka sampai di sebuah aula besar. Berjalan ke aula, saya menemukan bahwa beberapa orang sudah duduk di kedua sisi aula. Total ada 7 orang. Ke-7 orang ini bermacam-macam dan berbeda. Di sisi kanan aula utama, ada 3 orang duduk, 2 pria dan 1 wanita, semuanya berusia 50-an. Ketiganya mengenakan jubah hitam yang terlihat seperti tengkorak, memancarkan aura menyeramkan. Di sebelah kiri, duduk di atas adalah pria kuat berusia 40-an dan 50-an dengan rambut merah. Di sebelah pria kuat itu, ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah pria tua berambut abu-abu, dan wanita itu adalah wanita paruh baya berusia 30-an. Di bagian bawah, ada seorang pemuda berusia 20-an. Pria ini memegang pedang panjang, seperti seorang bangsawan. Begitu Lu Ming tiba, 7 orang di aula melihat keserempak.
Ketika mereka melihat usia Lu Ming, mereka semua menunjukkan rasa jijik. Anak muda, mereka semua yang akan mengambil alih tugas kali ini, tunggu saja di sini, tuanku akan ada di sana sebentar lagi, kata penjaga gerbang. Oke. Lu Ming mengangguk, masuk, dan duduk di bawah 3 pria berjubah kerangka. Seorang bocah tanpa rambut datang ke sini. Dia tergila-gila pada uang, dan dia juga datang untuk mengambil tugas ini. Pada saat ini, cibiran rendah datang dari pria berotot berambut merah itu. Mata Lu Ming berkilat, dan dia menatap pria kuat berambut merah itu, lalu tersenyum ringan dan mengabaikannya. Sungguh tidak baik. Si kekar berambut merah pria itu mencibir. Melihat bahwa Lu Ming bahkan tidak berani membalas, yang lain menunjukkan rasa jijik. Hahaha. Pada saat ini, tawa keras datang. Seorang pria kekar berusia 40-an masuk, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku sudah lama membuatmu menunggu. Aku, tetua kedua dari keluarga Ju Chuan, telah bertemu denganmu. Selamat datang." Orang-orang ini menanggapi dengan kepalan tangan. Ju Chuan berjalan ke atas aula utama dan berkata, "Oke, kali ini keluarga Ju mengeluarkan total 8 kartu misi. Sekarang semua orang ada di sini, saya akan berbicara singkat tentang isi misi ini. Anda sebenarnya? Kali ini alasan utamanya adalah leluhur saya dari keluarga Ju terluka parah di Gunung Darah Hitam, dan saya membutuhkan darah keturunan langsung keluarga Ju untuk menukar darah untuk penyelamatan, dan saya juga membutuhkan pil untuk mengisi hidup saya. Jadi kali ini, saya terutama mengantar nona muda saya dari keluarga Ju dan kepalanya ke Gunung Darah Hitam dengan pil Bu Yuan di tangan. Gunung Darah Gelap, jadi kamu harus mengawal mereka bersama. Selama kamu mengirim orang dan pil ke Gunung Darah Gelap tidak apa-apa bersama leluhurku dari keluarga Ju, dan hadiahnya 100.000 tael perak per orang. Lakukan kamu punya pertanyaan. Ju Chuan melirik ke 8 orang di lapangan. Ada masalah? Tentu saja ada masalah. Pria besar berambut merah itu bangkit, melengkungkan bibirnya dan berkata, "Penatua kedua, 8 orang mengawal bersama. Saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menguji kekuatan orang-orang ini?" Ju Chuan berkata dengan bingung, "Tidak terlalu, tapi Yang Mulia Wumo berdarah, dan ketiganya adalah 3 hantu Yinshan yang terkenal di lebih dari selusin kota besar di sekitarnya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Yinshan. Beberapa dari mereka hanya berpura-pura kaya dan tidak memiliki kekuatan. Mereka bisa mendapatkan 100.000 tael perak dengan makan dan minum. Menurutku tidak lebih baik dari ini? Aku dan 3 hantu Yinshan akan bertanggung jawab untuk misi ini, dan semua orang akan keluar. Lebih baik membagi uang mereka di antara kita berempat, kata Wumo sambil mencibir. Sentuh! Begitu Wumo selesai berbicara, bangsawan itu menampar meja dan berkata dengan dingin, "Wumo, siapa yang kamu panggil untuk keluar?" "Hei!" Wumo mencibir beberapa kali dan berkata, saya memanggil Anda tidak bisakah Anda mendengarnya?" Nah, 2 anak muda ingin menggunakan kekuatan Wumo saya yang berdarah untuk mendapatkan 100.000 tael perak, dan tidak mungkin. Setelah selesai berbicara, dia melirik Lu Ming dan berkata dengan jijik. Wajah putramu menjadi sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Wumo dengan tangan berdarah, kurasa kamu tidak menginginkan tangan ini lagi." Desir! Wumo tiba-tiba berdiri, menatap tuan mudamu dengan dingin, dan berkata, "Berdasarkan kata-katamu, aku akan menghapusmu hari ini." Begitu kata-kata itu jatuh, Wumo menampar tuan muda yang mulia dengan telapak tangannya dalam proses menampar, telapak tangannya dengan cepat berubah menjadi merah, dan bau darah memenuhi udara. Sungguh sidik jari berdarah Wumo telah naik ke tingkat berikutnya, kata lelaki tua berambut abu-abu itu dengan perubahan ekspresi.
Basis budidaya seniman bela diri pada tahap awal tingkat ke-6 adalah keterampilan bela diri tingkat rendah dari tingkat Huang, tetapi dia hanya berkultivasi ke tingkat ketiga, dan dia telah menguasainya. Lu Ming melirik sedikit, dan kultivasi Wu Mo sekilas terlihat jelas. Mencari kematian! Keng! Tuan mudamu berteriak dengan dingin, dan pedang itu tercabut dari sarungnya, menusuk Wu Mo seperti sambaran listrik dingin. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wu Mo ketakutan, dan buru-buru mundur untuk menghindari pedang. Tapi segera setelah itu, serangkaian lampu pedang menyelimuti Wu Mo terus-menerus. Cahaya pedang bersinar seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Kultivasi seniman bela diri di tahap tengah tingkat ke-6 adalah tingkat ke-4 dari ilmu pedang inferior tingkat Huang. Mata Lu Ming bergerak. Tak disangka, kultivasi putra bangsawan ini ternyata tidak lemah. Bab 63 Kesemek Lembut. Seni pedang Feiyun, kamu adalah murid dari sekte Feiyun, berhenti. Seru Wu Mo berdarah. Berhenti jika kamu mengatakan berhenti. Tuan muda Gui mencibir, lampu pedang terus menyala, memaksa Wu Mo mundur lagi dan lagi. Pooh! Pada akhirnya, cahaya pedang putra bangsawan meninggalkan luka panjang di lengan Wu Mo, darah mengalir. Pada saat ini, tuan muda meletakkan pedangnya dan berdiri, dengan bangga berkata, kali ini saya akan memberi Anda pelajaran, lain kali, saya akan mati. Ingat, saya Su Feiyun, murid inti dari Feiyun Zong. Jenis apa tangan berdarah? Di mata Feiyun Zong saya ada sampah di dalamnya. Ternyata dia adalah murid inti dari sekte Feiyun. Tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Wu Mo ini benar-benar mencari pelecehan. Lu Ming tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Di bagian timur Kekaisaran Laisan, sekte pedang Suanyuan secara alami adalah penguasa tertinggi. Tapi selain sekte pedang Suanyuan, sebenarnya ada beberapa sekte lain dibandingkan dengan sekte pedang Suanyuan. Sekte ini secara alami berbeda dari sekte pedang Suanyuan, tetapi dibandingkan dengan beberapa pembudidaya biasa atau beberapa keluarga kecil, ada jauh lebih kuat. Sekte Feiyun adalah sekte semacam itu. Kamu dimarahi di depan umum oleh seorang pemuda berusia 20-an, kulit Wu Mo sangat jelek, terkadang berubah menjadi hijau dan pucat, tetapi dia tidak akan pernah berani membiarkannya marah pada Su Feiyun. Tiba-tiba, dia menatap Lu Ming, dan berkata dengan dingin, Nak, apa yang baru saja kamu gelengkan kepala dan tertawakan? Apakah kamu menertawakanku? Beraninya kamu menertawakanku hanya karena kamu bajingan kecil? Aku akan membunuh kamu. Hah! Kemudian, dia menampar Lu Ming dengan telapak tangan. Karena saya kehilangan muka dengan Su Feiyun, saya akan mendapatkannya kembali dengan Lu Ming. Mata Lu Ming menjadi dingin, dan ada seringai di sudut mulutnya. Dia melihat telapak tangan Wu Mo dan tetap tidak bergerak. Mati! Senyum dingin melintas di mulut Wu Mo. Anak ini, kamu sangat ketakutan. Salah satu dari 3 hantu Yinshan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, cahaya pedang meledak, cahaya pedang seputih salju memotong udara, lebih cepat dan lebih dingin dari cahaya pedang Su Feiyun barusan. Pooh! Cahaya berdarah menyala, diikuti oleh jeritan sengsara Wu Mo. Ah, tanganku! Wu Mo mundur sambil berteriak, salah satu telapak tangannya menghilang. Tentu saja, telapak tangannya terpotong oleh pedang Lu Ming. Pedang yang begitu cepat, begitu kejam. Hati orang lain di aula bergetar, dan mereka semua menatap Lu Ming dengan sungguh-sungguh. Sepertinya dia baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi dia mampu memotong telapak tangan Wu Mo yang berdarah dengan satu pedang, kekuatan yang sangat menakutkan. Ah, siapa kamu? Siapa kamu? Wu Mo berteriak dengan sedih. Sekte pedang Suanyuan, Lu Ming, jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa pergi ke sekte pedang Suanyuan untuk menemukanku. Sekarang,
pergi! Teriak Lu Ming. Apa? Sekte Pedang Suanyuan? Yang lainnya semua terkejut, dan kemudian mereka menunjukkan ekspresi tiba-tiba. Ternyata menjadi murid dari Sekte Pedang Suanyuan, tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Su Feiyun, yang memiliki ekspresi angkuh di wajahnya, sekarang menjadi tenang. Murid dari Sekte Pedang Suanyuan? Haha, aku mengakuinya. Wu Mo tersenyum pahit. Baginya, Sekte Pedang Suanyuan adalah raksasa. Jika dia tidak ingin mati, dia tidak akan pernah bisa membalas dendam dari Lu Ming dalam hidupnya. Wu Mo mengambil tangannya yang terputus, bergegas keluar dari aula karena malu, dan menghilang. Apakah itu Sekte Pedang Suanyuan? Di atas aula utama, mata tetua kedua berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Haha, ternyata Yinji muda dari Sekte Pedang Suanyuan. Tidak hormat dan tidak hormat. Pria tua berambut abu-abu itu mengepalkan tinjunya terlebih dahulu, dan berkata dengan sopan. Setelah itu, beberapa orang lainnya berdiri dan mengepalkan tinju mereka. Lu Ming tersenyum sedikit, membalas hormat, lalu duduk. Haha, aku tidak menyangka akan ada Yinji dari Sekte Pedang Suanyuan kali ini. Aku bahkan tidak tahu bahwa kartu misi keluarga Zuku telah dikumpulkan oleh Sekte Pedang Suanyuan. Tapi ini lebih baik, dan kami memiliki kepercayaan diri yang lebih besar kali ini. Beberapa, oke, sekarang, ayo pergi, kata Ju Chuan sambil tersenyum. Semua orang mengangguk dan mengikuti Ju Chuan keluar dari rumah Ju. Di luar, orang-orang dari keluarga Ju sudah siap. Sebuah gerbong, puluhan penjaga dari keluarga Ju, dan lebih dari selusin kuda bersisik hijau. Di gerbong ini adalah keluarga Nona Ju saya, kata Ju Chuan. Semua orang mengangguk dan menunggang kuda bersisik biru. Ju Chuan berkata, pergi, dan lusinan kuda bersisik hijau mengeluarkan suara, gemuruh, dan kelompok itu menuju ke Gunung Darah Gelap. Ju Chuan bepergian bersama. Jaraknya lebih dari 10 hari dari kota Yuekong ke Gunung Darah Hitam. Semua orang bergegas di siang hari dan beristirahat di malam hari. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari terakhir, sangat damai, karena dekat dengan Gunung Darah Hitam adalah yang paling berbahaya. Karena dekat dengan Gunung Darah Gelap dan medannya sepi, ada berbagai macam bandit dan pencuri kuda yang tidak aktif. Hari keempat, larut malam. Lu Ming duduk bersila di tenda sementara, bermeditasi. Ah! Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar, yang tampak sangat tiba-tiba di malam yang sunyi. Desir! Lu Ming membuka matanya seketika, dan bergegas keluar seperti embusan angin. Desir! Desir! Jelas, bukan hanya dia, tetapi yang lain juga terkejut, dan bergegas menuju sumber suara. Itu adalah tenda besar, tempat kereta Nona Ju istirahat. Lu Ming, 3 hantu Yinshan, Su Feiyun dan yang lainnya tiba hampir bersamaan. Di luar tenda, sesosok tubuh jatuh di sana. Ternyata itu adalah lelaki tua berambut abu-abu, tetapi pada saat ini, jantungnya ditusuk oleh tombak pendek, dan dia tidak lagi bernafas. Semua orang mengerutkan kening. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang sudah saling kenal. Lelaki tua ini bernama Chen Xin, dan dia menggunakan senjata pendek. Tapi sekarang, lelaki tua itu benar-benar tertusuk jantungnya dengan tombak pendeknya. Apa yang terjadi? Ju Chuan bergegas mendekat, melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis. Paman Fu, apa yang terjadi? Ju Chuan memanggil. Di dalam tenda, seorang lelaki tua dengan sosok agak bungkuk berjalan keluar, gemetar saat ini, dan berkata, melapor ke tetua kedua, bawahan ini tidak tahu apa yang terjadi. Saya mendengar teriakan tiba-tiba tadi, dan saya bawahan tidak berani keluar untuk memeriksa, dan kemudian kamu datang.
Hampir tidak ada jejak pertempuran di sini, dan meskipun basis kultivasi Chenxin tidak terlalu tinggi, dia masih memiliki basis kultivasi tingkat kelima puncak dari seorang seniman bela diri. Siapa yang bisa membuat Chenxin hampir tidak memiliki perlawanan untuk melawan? Bunuh dia dengan tombak pendeku. Bos dari 3 hantu Yinshan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Beberapa orang lain juga mengerutkan kening, berpikir. Mungkinkah dari keluarga Yo? Ju Chuan bertanya dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Keluarga Yo apa? Su Feiyun bertanya. Ini aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Keluarga Ju kami memiliki musuh yang mematikan, keluarga Yo. Keluarga Yo ini telah berperang secara diam-diam dengan keluarga Ju selama beberapa dekade, dan semua orang ingin menghancurkan satu sama lain. Kali ini, jika keluarga Yo tahu bahwa saya, Ju Patriark keluarga terluka parah, jadi tidak mungkin mengirim seseorang untuk menghentikan kami mengawal pil. Ju Chuan menjelaskan. Apakah ada hal seperti itu? Penatua Ju, ketika keluarga Ju Anda mengeluarkan tugas, Anda tidak menjelaskan ini. Sekarang Anda memiliki 1 minggu ekstra tiba-tiba? Rumah, bahaya telah meroket? Tidak, saya pikir tugas ini adalah masih harus didiskusikan. Bos dari 3 hantu Yinshan mengubah ekspresinya. Tidak buruk. Su Feiyun juga mengangguk. Bab 64 Pertarungan Sengit melawan bandit. Kamu tidak bisa berubah pikiran di tengah jalan. Kata Ju Chuan dengan wajah jelek. Yah, bagaimanapun, Wu Mo berhenti, Chenxin meninggal, dan ada 2 orang yang hilang. Selama keluarga Ju Anda menambah uang dan menggandakan gaji, kami akan terus melakukan tugas ini. Bos dari 3 hantu Yinshan memutar matanya. Menggandakan harganya. Ju Chuan tampak bermasalah. Jika harganya digandakan, untuk 6 orang harganya 1,2 juta tael perak, bahkan jika keluarga Ju memiliki bisnis besar, itu akan menjadi pengeluaran yang sangat besar. Jika kamu tidak memberikannya, lupakan saja, kata 3 hantu Yinshan. Tunggu sebentar, aku akan memberikannya. Ju Chuan menggertakkan giginya. Saya pikir lebih baik membayar setengah dari deposit terlebih dahulu. Tambah Su Feiyun. Bayar setengah dari deposit dulu? Ju Chuan ragu-ragu. Penatua kedua, haruskah saya membayar lebih dulu? Keamanan wanita tertua itu penting, kata Paman Fu. Paman Fu ini adalah sopir yang menyetir untuk keluarga Nona Ju. Oke, ayo bayar setengah dulu. Ju Chuan mengertakkan gigi, lalu dia kembali ke tenda, membawa setumpuk uang kertas, masing-masing 10.000 tael, dan memberi Lu Ming dan yang lainnya masing-masing 100.000 tael. Lu Ming secara alami menyimpannya begitu saja. Haha, karena ini masalahnya, saya pikir kita harus bergiliran berjaga-jaga. Kalau keluarga Yo datang menyerang. Setelah mengumpulkan perak, 3 hantu Yinshan dan yang lainnya berkata sambil tersenyum di wajah mereka. Segera, Ju Chuan memerintahkan untuk turun dan membuat penjaga keluarga Ju dalam keadaan siaga penuh. Secara alami, seseorang harus berurusan dengan tubuh Chenxin. Lu Ming memandangi tenda Nona Lu dengan tatapan aneh di matanya. Dia selalu merasa sangat aneh tentang masalah ini. Terlebih lagi, keluarga Nona Ju telah keluar selama beberapa hari, dan mereka bahkan belum pernah bertemu. Dia bersembunyi di gerbong sepanjang hari, secara misterius. Menurut Ju Chuan, kesehatan Nona Ju tidak terlalu baik selama ini, dan dia takut masuk angin saat keluar. Lu Ming berpikir sejenak, berdiskusi dengan 3 hantu Yinshan dan yang lainnya bagaimana mengatur rotasi penjaga, lalu kembali ke tenda. Di tengah malam, Lu Ming keluar untuk berjaga. Tidak ada yang terjadi dalam semalam. Keesokan harinya, lanjutkan perjalanan. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang.
Pada hari ke-8, semua orang sudah mendekati Gunung Darah Hitam, dan medannya berangsur-angsur menjadi sunyi. Ketika mereka sampai di sini, semua orang bersorak dan waspada penuh. Memanggil! Memanggil! Ketika mereka melewati jalan pegunungan, tiba-tiba terdengar suara retakan tajam dari kedua sisi. Panah padat ditembakkan ke arah mereka. Tidak, musuh sedang menyerang, bertahan dengan seluruh kekuatanmu. Teriak Ju Chuan. Dan Luming, Su Feiyun dan yang lainnya telah melayang ke udara, lampu pedang menyala, dan anak panah terpotong menjadi 2 di udara. Setelah itu, beberapa orang meledak dengan energi yang sebenarnya, dan menggulung panah yang terputus, dan panah itu dipantulkan kembali dengan kecepatan yang lebih cepat daripada saat ditembakkan. Ah! Ah! Kemudian, teriakan terdengar. Gemuruh! Pada saat ini, suara tapal kuda terdengar di depan, mengaduk asap dan debu di seluruh langit. Sekelompok orang, lebih dari 100 orang, datang dengan gemuruh dengan menunggang kuda. Sekelompok orang muncul di depan mereka, mereka semua adalah pria yang kuat dan kuat, penuh dengan roh jahat, menunjukkan bahwa mereka tidak lemah dalam kultivasi, dan mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Serahkan semua harta dan wanita, dan kamu bisa pergi. Pemimpin, seorang pria besar berjanggut, meraung. Benar saja, saya bertemu dengan seorang bandit. Aku pikir kamu yang akan berguling. Su Feiyun berteriak keras, dan sosoknya melompat keluar seperti kilat. Dia cepat. Desir! Kemudian, sinar cahaya pedang memotong udara, dan memotong ke arah bandit yang dipimpinnya. Ini sangat kuat. Ekspresi bandit itu berubah drastis, dia menghunus pedangnya dan hampir tidak bisa menahan beberapa pukulan, tetapi terbunuh oleh pedang Su Feiyun di bawah kudanya. Jiu dan Jia terbunuh, mundur. Para bandit lainnya terkejut, dan mundur berbondong-bondong, menghilang dalam sekejap mata. Bandit ini terlalu lemah, bukan? Su Feiyun berjalan mundur dan cemberut. Su Xiaoxia, bukan karena banditnya lemah, tapi yang lebih kuat belum keluar. Cara lama dari 3 hantu Yinshan. Mereka telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan mereka tahu bahwa para bandit ini tidak sesederhana itu. Selanjutnya, waspada sepenuhnya dan jangan lalai, Ju Chuan menginstruksikan. Ya. Penjaga Ju menjawab satu demi satu. Kemudian, semua orang pindah. Benar saja, tidak lama kemudian terdengar lagi suara tapal kuda yang memekakkan telinga. Kami datang. Semua orang tahu bahwa tantangan sebenarnya akan datang. Perampok ini benar-benar tidak ada habisnya. Kali ini, biarkan aku membunuh mereka semua. Su Feiyun menatap tajam. Gemuruh. Di tengah debu, ratusan orang muncul di depan mereka. Begitu banyak orang. Hati setiap orang bergetar. Ratusan orang berhenti di depan mereka dengan padat. Siapa yang berani membunuh saudara ke-9-ku? Keluar dan mati. Bandit yang dipimpinnya setinggi 7 kaki dan penuh otot. Dia membawa parang di punggungnya. Bos, bocah kecil itu yang membunuhnya. Seorang antek menunjuk ke arah Su Feiyun dan berteriak. Ternyata kamu, bocah kecil, keluar dan mati. Tuan tertua meraung. Aku pikir kamulah yang mati. Su Feiyun sangat sombong, dan pada saat ini, dia sangat dipandang rendah oleh seorang bandit. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di matanya, dan dia melompat keluar dari skala biru. Kuda menghunus pedang panjangnya dan membunuh tuan besar. Pergi. Bunuh! Kepala itu berteriak keras, dan sosoknya yang tinggi melompat dari kudanya, dan pisau besar di tangannya memotong cahaya pucat. Saat pedang bertabrakan, tubuh Su Feiyun bergetar, dan dia mundur ke belakang. Bagaimana kamu bisa begitu kuat?
Wajah Su Feiyun berubah drastis. Satu potong sampah, bunuh, bunuh, bunuh. Bos itu meraung, dan lampu pisaunya ditebas, menebas lebih dari selusin pisau berturut-turut. Geng pisau meraung, menutupi seluruh tubuh Su Feiyun. Ilmu pedang Feiyun. Su Feiyun mencoba yang terbaik untuk menggunakan ilmu pedang Feiyun, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan tuannya. Setelah hanya 10 gerakan, Su Feiyun dikirim terbang, dan seteguk darah keluar. Basis kultivasi master ini sebenarnya telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-6. Aku akan menanganinya. Bos dari 3 hantu Yinshan bergerak dan bergegas keluar. Dia menggunakan batang besi dan membantingnya dengan keras di kepala bandit itu. Batang besi itu hancur, dan terdengar suara, hu-hu, menembus udara, seolah-olah udara akan dihancurkan. Bos dari 3 hantu Yinshan juga memiliki basis kultivasi dari tingkat ke-6 puncak dari seorang seniman bela diri. Dapat dikatakan bahwa di antara mereka, kultivasi mereka adalah yang tertinggi. Pisau itu berpotongan dengan batang besi, dan keduanya mundur 3 langkah bersamaan. Masih ada ahli sepertimu, tapi menurutmu apakah berguna mengandalkanmu sendirian? Bunuh aku! Bos bandit itu melambaikan tangannya, dan segera, ratusan bandit menyerbu. Lindungi Nona Ju, teriak Ju Chuan, dan puluhan penjaga dari keluarga Ju mengepung gerbong Nona Ju. Desir! Mata Lu Ming menjadi dingin, dan dia bergegas keluar. Baba! Ilmu pedang Liu Guang dilempar keluar, secepat kilat, dan setiap kali pedang itu dipukul, beberapa bandit dipotong lehernya. Bentuk tubuh lewat, memunculkan darah berkali-kali. Bab 65, semua orang tertipu. Mati! Seorang pria besar, memegang kapak besar, menebas Lu Ming. Pria besar ini memiliki master seni bela diri tingkat 5, dan di antara para bandit, dia pasti berada di level pemimpin. Namun di mata Lu Ming, seni bela diri tingkat ke-5 sebenarnya tidak cukup. Dengan sedikit goyangan pada sosoknya, dia menghindari kapak besar itu, lalu cahaya pedang menyala, dan tenggorokan pria besar itu terpotong oleh cahaya pedang. Cici! Energi pedang ada di mana-mana, dan tidak ada musuh tunggal. Dalam sekejap mata, puluhan orang tewas di tangan Lu Ming. 2 lainnya dari 3 hantu Yinshan, serta sisi Su Feiyun, hampir sama kecuali untuk pemimpin yang lebih kuat, bandit lainnya, yang terkuat adalah puncak seni bela diri tingkat ke-5, dan mereka bukan lawan mereka sama sekali. Bahkan jika ada banyak orang, itu tidak berguna. Hanya dalam sekejap, ratusan orang tewas. Tidak bagus, musuh terlalu kuat, mundur. Teriak bos, dia melawan 100 gerakan dengan 3 hantu Yinshan, dan tidak ada perbedaan dalam hasilnya. Mengetahui bahwa dia telah menendang pelat besi hari ini, dia adalah siap untuk mundur. Desir! Pada saat ini, di antara para bandit, sesosok melompat keluar seperti kilat, dan bergegas menuju gerbong Nona Ju. Sosok ini sangat cepat, dan ketika dia melambaikan tangannya, energi sejatinya meledak, dan dia sebenarnya lebih kuat dari tuan itu. Seniman bela diri tingkat ke-7? Teriak anak kedua dari 3 hantu Yinshan. Engah! Engah! Penjaga keluarga Ju itu adalah yang terkuat dan mereka hanya seniman bela diri tingkat pertama. Tidak mungkin bersaing dengan master seperti itu, dan mereka langsung dibunuh lebih dari 10 orang oleh Zenki yang kuat. Melihatnya, sosok ini hendak menerkam kereta Nona Ju dan saat ini, pengemudi, Paman Fu, bersiul panjang. Yo Linshan, aku tahu kamu akan datang. Kemudian, Fu Bo juga melompat, menghembuskan nafas yang kuat, dan menghadapi sosok sebelumnya di udara beberapa kali. Ledakan! Ledakan! Ada beberapa raungan berturut-turut, penuh energi, dan keduanya mundur beberapa langkah setelah mendarat.
kusir ini sebenarnya adalah seniman bela diri tingkat 7? Lu Ming, Su Feiyun dan yang lainnya semuanya terkejut. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa sosok penyerang diam-diam itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Zhu Bing, serahkan buyuan pil dan tong er, teriak Yao Linshan. Serahkan, tergantung apakah kamu memiliki kemampuan, kata kusir dengan dingin. Saat ini, tubuhnya tidak lagi bungkuk, sosoknya lurus, dan napasnya menarik. Tapak-tapak! Suara tapal kuda terus berdering, dan kemudian, sejumlah besar orang dan kuda muncul di jalan pegunungan, dan ada juga bayangan orang yang berkelap-kelip di pegunungan dan hutan sekitarnya. Jumlahnya ada ratusan orang. Mereka semua master. Mata Lu Ming membeku. Dia tahu bahwa orang-orang yang muncul di belakang sama sekali tidak sebanding dengan para bandit itu. Mereka semua elit, terlatih, dan tidak lemah dalam kultivasi. Wajah para bandit itu sangat jelek hingga hampir mati. Bos besar itu berteriak, "Semuanya, urusanmu tidak ada hubungannya dengan kami. Bisakah kamu membiarkan kami pergi?" Belum lagi bertemu dengan banyak master, tapi sekarang ada banyak dari mereka. Yao Linshan melambaikan tangannya dan berkata, "Lepaskan mereka." Segera, orang-orang itu memberi jalan, dan para bandit itu segera melarikan diri. Setelah bandit melarikan diri, 7 lelaki tua berjalan ke arah Yao Shanlin dan memberi hormat. Patriark. Patriark dari keluarga Yao. Lu Ming dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dan mundur ke sisi gerbong. Yao Linshan, tampaknya keluarga Yao Anda telah bergerak dengan kekuatan penuh kali ini. Kusir itu tertawa tanpa rasa takut. Zhu Bing, tubuhmu tercela dan tak tahu malu, kata Yao Linshan dengan wajah muram. Apa? Nenek moyang keluarga Zhu? Kusir ini sebenarnya adalah leluhur keluarga Zhu. Yin San Sangwei, Su Feiyun dan yang lainnya terkejut dan menatap kusir Zhu Bing, leluhur keluarga Zhu, dengan bingung wajah. Tapi bukankah nenek moyang keluarga Zhu terluka parah dan menunggu penyelamatan di Gunung Darah Gelap? Mungkinkah semua yang dikatakan keluarga Zhu salah? Ada kilau di mata Lu Ming, tentu saja, ada sesuatu yang salah, dia selalu merasa sangat aneh sebelumnya. Zhu Chuan, apa yang terjadi? Bos dari 3 hantu Yinshan menatap Zhu Chuan dengan muram. Tapi Zhu Chuan tersenyum dingin dan berdiri di belakang Zhu Bing. Semuanya, sepertinya kalian telah ditipu oleh keluarga Zhu. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Orang di gerbong ini adalah cucu perempuan saya, bernama Yao Tong. Ayah Tong Er terluka dan perlu dirawat oleh Bu Yuan dan jadi saya pergi untuk membelinya, tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika dia membeli pil Bu Yuan, dia akan ditangkap oleh keluarga Zhu. Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur, tidak peduli berapa banyak keluarga Zhu memberimu, aku bersedia menggandakan kompensasinya. Yao Linshan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Apa?" Su Feiyun dan yang lainnya sedikit bingung, tetapi faktanya benar-benar berlawanan dengan apa yang dikatakan keluarga Zhu. Zhu Bing, Zhu Chuan, beraninya kamu membohongi kami. Kami, 3 hantu Gunung Yinshan, tidak mudah ditipu. Bos dari 3 hantu Yinshan berkata dengan dingin, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Hei, jika kamu tidak melakukan ini, bagaimana kamu bisa menarik orang-orang dari keluarga Yao dan membiarkan mereka keluar? Zhu Bing mencibir. Pada saat ini, terdengar suara menembus udara di sekitar hutan, dan setelah itu, sosok-sosok muncul satu demi satu, mengelilingi keluarga Yao. Zhu Bing, kamu benar-benar memiliki penyergapan dalam kegelapan, tetapi keluarga Zhu dan keluarga Youku memiliki kekuatan yang hampir sama. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan keluarga Youku dengan melakukan ini? Kata Yao Linshan. Zhu Bing tersenyum dan berkata, tentu saja saya, keluarga Zhu, tidak dapat menghancurkan keluarga Yao Anda,
tetapi dengan beberapa dari mereka, selama mereka mati bersama dengan para tetua keluarga Yo Anda, akankah keluarga Yo Anda tetap menjadi lawan saya? Haha. Apa? Zhubing, kamu sebenarnya ingin kami mati bersama dengan para tetua keluarga Yo? Menurutku kamu gila? Sekarang, kamu memberi kami sisa hadiah, dan kami berbalik dan pergi. Saya tidak ingin terlibat. Bos dari 3 hantu Yinshan memandang Zhubing seperti orang gila dan berkata, "Itu benar, saya memberikan sisa peraknya. Saya bisa melepaskannya." Wajah Su Feiyun juga jelek. Dia dipermainkan oleh orang-orang keluarga Ju, jadi dia diam-diam memutuskan bahwa setelah kembali, dia harus memimpin orang-orang Feiyunzong untuk menunjukkan penampilan yang baik pada keluarga Ju. Lu Ming tidak berbicara, dia merasa semuanya tidak sesederhana itu. "Beri aku uangnya, dan kamu masih ingin pergi? Bagaimana aku bisa menghancurkan keluarga Yo saat kamu pergi?" Zhubing tersenyum dingin. "Ju hantu tua, apakah kamu sedang bermimpi? Nah, jika kamu tidak memberiku uang, aku akan pergi sekarang, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa menahan amarah Feiyunzongku." Su Feiyun sangat marah, berbalik dan hendak pergi. "Pergilah, apakah mungkin pergi? Kamu diracuni sekarang, dan kamu ingin pergi. Ini mimpi." Zhubing tersenyum dingin. Tubuh Su Yunfei tiba-tiba bergetar, dia berbalik, menatap Zhubing dengan tidak percaya, dan berkata, "Kalian, beraninya kamu meracuniku." Dan 3 hantu Yinshan, termasuk wanita perempuan paruh baya, juga memiliki wajah yang sangat jelek. Hanya Lu Ming yang tetap tenang, dan bahkan ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Bab 66 Situasi Leluhur Keluarga Ju. Tidak mungkin, setiap makanan yang kita makan telah diperiksa dengan ketat, dan tidak ada racun sama sekali. Teriak anak kedua dari 3 hantu Yinshan. "Yin kedua, saya tahu bahwa Anda adalah ahli racun, dan Anda, 3 hantu Yinshan, telah berkeliaran di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan Anda sangat dijaga. Anda tidak mudah ditipu seperti anak nakal ini. Apakah menurutmu aku akan memberimu racun biasa? Gu pemakan jiwa, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya." Zhubing tersenyum ringan. "Apa? Racun Gu? Mungkinkah racun Nan Huang Gu?" Yin Laoer berseru kaget. "Haha, itu benar, aku menghabiskan banyak uang untuk Gu pemakan jiwa ini. Gu pemakan jiwa hanyalah serangga yang sangat kecil. Tidak dapat dibedakan sama sekali ketika dimasukkan ke dalam makanan, dan yang biasa digunakan metode pengujian obat, itu tidak berhasil sama sekali." Zhubing tersenyum penuh kemenangan. "Sialan, Pak Tua, serahkan penawarnya, atau aku akan menghancurkan keluarga Zhumu." Su Feiyun meraung dengan marah. Zhubing berkata dengan acuh tak acuh, "Sayangnya, tidak ada obat untuk Gu pemakan jiwa." "Apa? Tidak ada obat untuk itu?" 3 hantu Yinshan, Su Feiyun, dan wanita itu sepucat kertas, tanpa jejak. "Orang tua, aku akan membunuhmu." Su Feiyun menunjukkan keputusasaan, dan bergegas menuju Zhubing dengan raungan. "Mencicit!" Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba keluar dari mulut Zhubing. Begitu suara ini keluar, tubuh Su Feiyun tiba-tiba membeku, lalu dia meletakkan kepalanya di tangannya dan menjerit sengsara. "Ah! Ah! Sakit!" Teriak Su Feiyun keras, pedang panjangnya berkibar liar dan mulai menebas, dan dia terus berteriak kesakitan. Itu hanya beberapa tarikan napas, dan ketika suara Zhubing berhenti, Su Feiyun juga berhenti, tetapi sekarang matanya redup, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, berdiri di sana dalam keadaan linglung. "Haha, kamu telah dipukul oleh Gu pemakan jiwa, kamu adalah bonekaku sekarang, dan kamu masih ingin melawan?" Zhubing mencibir. "Tidak, tidak.
Ketiga hantu Yinshan tidak bisa mempercayai mata mereka. Zhu Bing, ada murid dari sekte pedang Suanyuan di sini, dan kamu bahkan berani menyerang murid dari sekte pedang Suanyuan. Jika berita menyebar, seluruh keluarga Ju kamu tidak akan bisa dimusnahkan, teriak Bos Yin dengan enggan. Bagaimana dengan sekte pedang Suanyuan? Selama itu mati, keluarga Yo akan musnah, dan siapa yang akan tahu? Baiklah, ayo pergi bersama sekarang, kata Zhu Bing, diikuti dengan suara mencicit. Ah! Tiga hantu Yinshan dan yang lainnya menjerit melengking. Tembak! Teriak Yo Linshan, ingin bergegas untuk menghentikan mereka, tetapi ketiga hantu Yinshan semuanya gila dan sangat menakutkan. Mereka membombardir keluarga Yo beberapa kali, dan keluarga Yo mundur setelah dipukul. Setelah diracuni oleh racun Bu, dia cukup berani untuk mati, dan bahkan kekuatan tempurnya meningkat sedikit. Tetapi pada saat ini, Zhu Bing berteriak tak terbayangkan, Lu Ming, mengapa kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Lu Ming berdiri di sana dengan wajah tenang, memperhatikan semua ini. Apakah ada yang salah? Mengapa saya dalam masalah? Saya tidak diracuni. Lu Ming sedikit tersenyum. Tidak diracuni? Tidak mungkin, aku sudah memeriksanya setiap saat, kamu sudah makan setiap kali makan, bagaimana mungkin kamu tidak diracuni? Zhu Bing berteriak tak percaya. Lu Ming dan yang lainnya memiliki tenda sendiri, dan Zhu Bing mengirim seseorang untuk mengantarkan makanan setiap kali makan, dia memeriksa setiap saat untuk memastikan semuanya aman. Dia ingat dengan jelas bahwa setiap kali Lu Ming makan semuanya. Apakah kamu lupa bahwa ada hal-hal seperti cincin penyimpanan di dunia ini? Lu Ming tersenyum tipis. Cincin penyimpanan? Tidak heran, para murid dari sekte pedang Suanyuan benar-benar luar biasa. Di usia yang begitu muda, Anda bahkan memiliki harta seperti cincin penyimpanan. Tampaknya status Anda di sekte pedang Suanyuan tidak biasa. Zhu Bing tertegun. Setelah semua perhitungan, dia melewatkan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan bukanlah barang kelas atas, sebaliknya, sangat langka dan pada dasarnya dimonopoli oleh kekuatan besar, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat membelinya. Untuk karakter seperti tiga hantu Yinshan, ratusan ribu tael perak masih bisa dikeluarkan, tetapi tidak ada cincin penyimpanan karena tidak ada tempat untuk membelinya. Ada harga tapi tidak ada pasar. Namun, mengapa kamu begitu berhati-hati? Bahkan jika kamu memiliki cincin penyimpanan, kamu tidak akan makan apapun. Zhu Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu punya masalah. Lu Ming tersenyum ringan. Sejak hari pertama aku berangkat, aku merasa ada yang tidak beres. Keluarga Nona Ju yang bermartabat tidak berani membiarkan orang bertemu. Meskipun kamu mengatakan itu karena ketidaknyamanan fisik, tapi saya tidak bisa menahannya, saya lebih berhati-hati, jadi saya hanya bisa makan makanan kering yang saya bawa. Setelah itu, Chen Xin terbunuh, jadi semakin mencurigakan. Saya mengamati di jalan, dan Chen Xin, seorang lelaki tua, terus melihat ke kereta. Saya rasa lelaki tua ini cabul, dan dia juga bertemu dengan keluarga Nona Ju, jadi malam itu, Chen Xin menebak bahwa An Nai mau tidak mau menyentuh keluarga Nona Ju. Keluarga. Aku pasti menemukan keluarga Ju ini nanti wanita tertua itu palsu, itu sebabnya dia dibungkam, dan bagaimana orang biasa bisa membunuhnya dengan begitu mudah. Setelah kupikir-pikir, kaulah yang membunuhnya. Juga, sejauh yang saya tahu, keluarga Ju Anda tidak lemah. Tetapi hanya ada beberapa penjaga yang dikirim untuk mengawal mereka, dan mereka semua sangat lemah, yang bahkan lebih mencurigakan. Ada begitu banyak hal yang mencurigakan, beraninya aku makan makanan yang kamu kirimkan padaku. Lu Ming menganalisis setiap kalimat dengan cara yang logis. Hei,
tidak mudah menghasilkan uang akhir-akhir ini. Akhirnya, Lu Ming menghela nafas panjang. Haha, aku tidak menyangka kamu begitu bijaksana di usia yang begitu muda. Tapi bagaimana jika kamu tidak diracuni? Hari ini, kamu masih akan mati. Mata Zhu Bing penuh dengan niat membunuh. Dengan gerakan tangannya, sebuah tombak panjang muncul di tangan Zhu Bing. Lakukan! Zhu Bing memberi perintah, dan tuan dari keluarga Zhu bertarung satu demi satu, bertarung dengan orang-orang dari keluarga Yo. Pada saat yang sama, terdengar suara berderit dari mulutnya, dan ketiga hantu Yinshan dan yang lainnya meraung seperti binatang buas, dan bergegas menuju Yo Linshan dan 7 tetua dari keluarga Yo. Terjadi perkelahian. Begitu dia mulai, keluarga Yo benar-benar dirugikan. 3 hantu Yinshan tidak takut mati, dan pecah dengan kekuatan tempur yang menakutkan, menjerat Yo Linshan dan para tetua keluarga Yo. Namun, para tetua keluarga Zhu membebaskan tangan mereka untuk membunuh tuan lain dari keluarga Yo, seperti mencari sesuatu. Lu Ming, kamu, biarkan aku secara pribadi mengirimmu ke jalan. Begitu Zhu Bing menginjak kakinya, dia bergegas menuju Lu Ming seperti bola meriam. Tombak di tangannya, seperti sambaran petir, menusuk tenggorokan Lu Ming. Memanggil! Pedang panjang terhunus, cahaya pedang menyala, dan ditusuk dengan tombak panjang. Dengan keras, Lu Ming tidak bergerak, tapi Zhu Bing mundur 3 langkah. Mata Zhu Bing menunjukkan ketidakpercayaan, dan dia berteriak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tingkat 5 bisa begitu kuat? Dia berada di tahap awal seniman bela diri tingkat 7, 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, dan dia dipukul mundur oleh Lu Ming dengan satu gerakan yang sungguh luar biasa. Bahkan jika itu adalah murid dari sekte pedang Xuanyuan, tidak mungkin menjadi begitu kuat, bukan? Dibandingkan dengan Ning Feng, ini masih lebih buruk. Hati Lu Ming tergerak. Meskipun Zhu Bing ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Ning Feng, kekuatan tempurnya jelas tidak sebaik Ning Feng. Para murid dari sekte pedang Xuanyuan secara alami tidak sebanding dengan keluarga kecil ini. Bab 67 membunuh Zhu Bing. Bunuh, pasti bunuh, Lu Ming ini pasti jenius teratas dari sekte pedang Xuanyuan, jika dia melarikan diri, keluarga Zhu akan dihancurkan. Zhu Bing meraung di dalam hatinya, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Ledakan! Aura yang kuat meletus, dan Zhu Bing menggunakan darahnya untuk meletus. Garis keturunan Zhu Bing adalah ular merah, yang merupakan garis keturunan tingkat ketiga setelah wabah. Kekuatan tempurnya akan meningkat sebesar 30%. Matilah aku! Tarian api Jue tombak Ganghuo. Zhu Bing bergegas menuju Lu Ming, dan dengan goyangan tombak di tangannya, bunga api muncul dan menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Cahaya mengalir ekstrim. Lu Ming melakukan gerakan tercepat dari teknik pedang cahaya mengalir, dan lampu pedang menebas, memotong ke arah bunga api ini. Suara pertempuran intensif terdengar, percikan api keluar, dan Lu Ming mundur beberapa langkah. Sungguh seni tombak yang kuat. Kekuatan seni tombak ini telah melampaui ilmu pedang Liu Guang saya saat ini. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Dia sudah mengembangkan ilmu pedang Liu Guang ke tingkat kelima. Mungkinkah Zhu Bing juga berlatih seni bela diri tingkat tinggi tingkat Huang, dan dia sudah berkultivasi ke tingkat ke-6? Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kuat? Ganghuo Ganjue mengejar petir. Zhu Bing bergoyang sedikit, dan menusuk Lu Ming lagi. Tembakan ini sangat cepat, seperti kilatan petir merah, tombak itu menembus udara dan membuat jeritan melengking. Lu Ming melangkah maju dalam satu langkah, menggunakan langkah ular naga untuk menghindari ujung yang tajam untuk sementara. Kulit pohon! Ganghuo Spear Jue mendarat bulan! Satu tembakan meleset, tombak Zhu Bing berubah, dan tombak panjang tersapu. Tombak itu menyapu seperti bulan sabit.
Lu Ming melawan dengan pedang panjangnya, dan pada saat yang sama mundur dengan tajam, menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan kekuatan itu. Prajurit Zhu ini tidak sekuat Ning Feng dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi dengan rangkaian taktik senjata ini, kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada Ning Feng. Tidak, kita harus bertarung dengan cepat. Pikiran Lu Ming berubah tajam. Pada saat ini, keluarga You benar-benar dirugikan dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, dia akan pusing ketika para tetua keluarga Zhu melepaskan tangan mereka dan mengepungnya bersama. Memikirkan hal ini, Lu Ming bergegas menuju Zhu Bing, dan pada saat yang sama tubuhnya berlumuran darah. Darah meledak. Mati, Gang Huo Spear Jue Armor patah. Zhu Bing menembak Lu Ming. Ujung tombak memiliki kekuatan memutar dan memotong secara samar. Tapi Lu Ming tidak peduli, dia hanya harus menghindari ujung tombak yang sebenarnya. Pedang panjang dipotong, menghalangi ujung tombak, dan kemudian Lu Ming meluncur ke depan di sepanjang tombak panjang dan meninju. Sepenuhnya mengabaikan kekuatan pemintalan dan pemotongan tombak. Lu Ming sekarang adalah garis keturunan tingkat keempat, dan garis keturunannya telah meledak, dan kekuatan tempurnya telah meningkat sebesar 40%. Pukulan ini tak tertahankan. Meskipun Zhu Bing menampar dengan tangan lain, dia hanya bisa meningkatkan 50% dari energi aslinya dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa menghentikan Lu Ming? Menabrak. Dengan ledakan keras, tubuh Zhu Bing bergetar hebat, dan dia mundur lebih dari 10 langkah, memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya pucat. Desir! Lu Ming menginjak langkah ular naga, mengambil langkah 7 kaki, dan muncul di depan Zhu Bing dalam sekejap, dan cahaya pedang menghilang seperti peri terbang dari langit. Engah! Kepala Zhu Bing terbang jauh, matanya terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan. Zhu Bing, patriark dari keluarga Zhu, mencoba yang terbaik, tetapi dipenggal oleh Lu Ming dengan satu pedang. Nenek moyang keluarga Zhu ini sebenarnya memiliki cincin penyimpanan. Ini bagus untukku. Dia baru saja melihat dengan jelas bahwa tombak leluhur keluarga Zhu muncul begitu saja. Tapi pikirkanlah, leluhur keluarga Zhu telah hidup bertahun-tahun, masih mungkin menemukan cara untuk mendapatkan cincin penyimpanan. Lu Ming berjalan ke mayat Zhu Bing, melepas cincin di jarinya, dan meletakkannya di kuil tertinggi, dan kemudian kekuatan melahap dihasilkan, menelan esensi dan darah Zhu Bing. Leluhur tua! Leluhur tua sudah mati! Leluhur keluarga Zhu terbunuh, dan orang-orang dari keluarga Zhu berada dalam kekacauan. Mengaum! Bunuh! Tanpa kendali leluhur keluarga Zhu, ketiga hantu Yinshan dan yang lainnya meraung dan menyerang tanpa pandang bulu. Terlepas dari apakah itu keluarga Zhu atau keluarga You, mereka semua menyerang tanpa aturan, seperti beberapa binatang buas. Kembali! Pada saat ini, kepala keluarga You, You Linshan, dan yang lainnya dengan cepat mundur, lalu membunuh anggota keluarga Zhu lainnya. Lu Ming melihat sekeliling seperti kilat, dan mencibir, keluarga Zhu, aku, Lu Ming, tidak mudah untuk ditipu. Jika kamu berbohong padaku, kamu harus membayar harganya. Desir! Dengan sekilas sosoknya, Lu Ming langsung membunuh beberapa tetua keluarga Zhu. Engah! Engah! Para tetua keluarga Zhu semuanya memiliki basis kultivasi seni bela diri tingkat ke-6, tetapi mereka sama sekali bukan lawan Lu Ming. Cahaya pedang Lu Ming lewat, meninggalkan mayat. Dan esensi darah mereka ditelan oleh Lu Ming. Setelah membunuh beberapa tetua keluarga Zhu, Lu Ming tidak terus menyerang, tetapi sosoknya berkedip, melahap esensi dan darah dari mereka yang telah tewas dalam pertempuran. Selama dia adalah seorang seniman bela diri atau lebih tinggi, esensi dan darahnya akan dimakan olehnya. Hah! Gelombang energi menyembur keluar dari darah, mengalir ke dalam tubuh, diserap oleh Lu Ming, dan diubah menjadi energi sejati. Setelah semua esensi darah disempurnakan,
kultivasi Luming mencapai puncak seni bela diri tingkat menengah tingkat kelima, dan dia selangkah lagi untuk mencapai tahap akhir dari seni bela diri tingkat kelima. Pada saat ini, pertempuran telah berakhir. Nenek moyang keluarga Ju dan beberapa tetua semuanya dibunuh oleh Luming. Bagaimana mungkin tetua yang tersisa menjadi lawan Yao Linshan dan yang lainnya? Mereka juga dibunuh satu persatu. Melihat ini, anak-anak keluarga Ju lainnya kehilangan semangat dan melarikan diri dengan putus asa. Di jalan pegunungan, di antara pegunungan dan hutan, mayat ditinggalkan, dipenuhi bau darah, seperti api penyucian di bumi. Dalam pertempuran ini, keluarga Ju meninggalkan lebih dari 200 mayat, dan keluarga Yao juga membunuh lebih dari 100 orang. Namun, tidak ada anggota senior keluarga Yao yang meninggal, sedangkan anggota senior keluarga Ju hampir mati. Dapat dibayangkan bahwa setelah pertempuran ini, keluarga Ju pasti akan dianeksasi oleh keluarga Yao. Namun, Luming tidak peduli dengan semua ini. Mengaum! Mengaum! Tiga hantu Yinshan, Su Feiyun dan yang lainnya masih meraung, tetapi mereka jelas telah kehabisan kekuatan dan jatuh ke tanah, dan segera kehilangan napas. Pemuda ini, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Pada saat ini, Yao Linshan datang, mengepalkan tinjunya ke arah Luming, dan memberi hormat dengan rasa terima kasih yang tulus. Jika Luming tidak bergerak kali ini dan membunuh leluhur keluarga Ju dan beberapa tetua keluarga Ju, maka hasil kali ini akan sepenuhnya terbalik. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Luming. Patriark Yao, sama-sama, saya hanya melindungi diri saya sendiri. Ada sedikit senyum di dalam, dan tangan ditangkupkan. Yao Linshan sedikit tersenyum, tetapi ketika matanya melirik pedang panjang di tangan Luming, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, "Pedang Tianxing, mengapa pedang Tianxing ada di tanganmu?" Begitu kata-kata ini keluar, hati Luming terkejut, matanya berbinar, dan dia berkata, "Bagaimana kamu tahu nama pedang ini? Apakah kamu tahu ayahku?" Yuntian? Yao Linshan menunjukkan keterkejutan. "Ya, saya putra Lu Yuntian." Luming menatap Yao Linshan dengan cermat. "Hahaha, aku memberikan pedang bintang surgawi ini kepada ibumu dengan tanganku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa nama pedang ini?" Yao Linshan tertawa keras, terlihat sangat bersemangat. Bab 68 Berita Lu Yuntian. Mendengar ini, murid Luming tiba-tiba terbuka, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Maksudmu, kamu adalah orang yang memberi ibuku pedang ini saat itu?" "Benar." Yao Linshan mengelus janggutnya, mengangguk dan berkata, Aku ingat bahwa selain pedang ini, ada juga untayan liontin perunggu." Luming tidak lagi ragu sedikit pun, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Luming bertemu Patriark Yao." "Haha, aku belum pernah melihat Anda selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu tua ya. Saya masih memiliki tingkat kultivasi yang tinggi." Yao Linshan tertawa keras, lalu berkata, "Ayo, mari kita bicara di sana." Segera, keduanya datang ke lereng bukit. Yao Linshan dan Luming berbicara tentang hubungannya dengan Lu Yuntian. Ternyata lebih dari 8 tahun yang lalu, ketika Yao Linshan sedang bepergian dan dalam bahaya, Lu Yuntianlah yang menyelamatkannya. Kemudian, keduanya cocok dan menjadi teman dekat. Sekitar 7 tahun yang lalu, Lu Yuntian menemukan Yao Linshan dan memberinya 2 hal. Hal yang sama adalah pedang bintang surgawi dan seuntai liontin perunggu. Dia juga memberitahu Yao Linshan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, tunggu 2 tahun sebelum diam-diam memberikan 2 hal ini kepada Li Ping. Luming tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika kedua barang ini dikirim selama 2 tahun setelah Lu Yuntian melaporkan bahwa sesuatu telah terjadi. Sebelumnya, dia masih aneh. "Patriark Yao, aku ingin tahu bagaimana ayahku meninggal. Siapa yang membunuhnya?"
Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya penuh niat membunuh. Karena Lu Yuntian memberikan dua hal ini kepada You Linshan sebelumnya, dan mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi padanya, jelas bahwa Lu Yuntian pasti tahu siapa yang akan berurusan dengannya, jadi dia membuat persiapan ini. Siapa yang akan berurusan dengan Lu Yuntian? Mungkin You Linshan tahu sesuatu. Benar saja, You Linshan mengerutkan kening, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan berkata, "Keponakan Lu Ming, ayahmu mungkin belum mati." Gemuruh. Kedengarannya seperti badai petir di hati Lu Ming. Tidak mati. Murid Lu Ming melebar tajam, dan kemudian, semburan ekstasi memenuhi hatinya. "Yo, Paman Yo, maksudmu ayahku belum meninggal? Lalu di mana dia? Kenapa dia tidak pulang selama bertahun-tahun?" Hati Lu Ming bergetar, dan bahkan suaranya bergetar. "Jika saya tidak salah, Saudara Yuntian harus dikendalikan oleh seseorang." You Linshan berpikir sejenak. Ini di bawah kendali? Siapa? Siapa itu? Tanya Lu Ming dengan kepalan tangannya dan matanya merah. You Linshan mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Keponakan, saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus berjanji kepada saya, jangan bertindak gegabah, atau Anda akan mati sia-sia. Jika tidak, saya lebih suka tidak memberitahu Anda daripada membiarkan Anda akan mati sia-sia." Lu Ming menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berkata, "Paman Yo, jangan khawatir, aku tidak akan bertindak gegabah sampai kekuatanku cukup." Melihat mata tegas Lu Ming, You Linshan menghela nafas dengan suara, dia berkata, "Oke, izinkan saya memberitahu Anda, Saudara Yuntian, dia mungkin berada di ibu kota kekaisaran, dan orang yang pindah harus menjadi anggota sekte pedang Shifang." Huangdu. Sekte pedang Shifang. Di mata Lu Ming, tiba-tiba memancarkan cahaya yang mencengangkan. You Linshan terkejut, dan buru-buru berkata, "Ibu kota kekaisaran Laisan sekarang berada di bawah kendali sekte pedang Shifang, dan sekte pedang Shifang adalah pemimpin dari 5 sekte utama kekaisaran Laisan. Anda tidak boleh bertindak gegabah." "Jangan khawatir, Paman Yo, aku tahu apa yang harus dilakukan." Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dari 5 sekte kekaisaran Laisan, sekte pedang Shifang menempati urutan pertama, menempati area luas tanah subur di tengah kekaisaran Laisan, dan kekuatannya begitu kuat bahkan sekte pedang Suanyuan jauh di belakang. Dia secara alami, dia tidak akan terburu-buru menyelamatkan orang, jika tidak, dia mungkin terbunuh bahkan tanpa melihat ayahnya. Kekuatannya saat ini jauh lebih buruk daripada seluruh sekte pedang Shifang. Jika ayahku benar-benar terkendali dan tidak terbunuh selama bertahun-tahun, maka jelas bahwa ayahku memiliki sesuatu yang dibutuhkan sekte pedang Shifang, maka tidak akan terjadi apa-apa di masa depan. Hal yang saya tidak bisa menjamin kekuatan saya. Saya harus meningkatkan kekuatan saya lebih cepat. Jika saya cukup kuat sekarang, saya bisa langsung pergi ke ibu kota kekaisaran dan sekte pedang Shifang. Namun, itu tidak akan lama. Ayah, tak lama lagi, aku pasti akan menyelamatkanmu." Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya sangat tegas, dan tubuhnya penuh dengan semangat juang yang kuat. "Itu bagus. Yah, itu semua karena kekurangan kekuatanku. Selama bertahun-tahun, aku memikirkan Saudara Yuntian, tapi aku tidak bisa membantunya. Hari ini, aku diselamatkan oleh keponakanku. Aku berutang padamu ayah dan anakku terlalu banyak." You Linshan menghela nafas. "Paman Yo, saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk ini. Lagi pula, pihak lain adalah sekte pedang Shifang. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda dalam memberikan pedang ini kepada kami." Lu Ming terhibur. Tapi You Linshan masih menghela nafas, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, "Keponakan, selanjutnya, kemana kamu pergi?"
Gunung darah gelap? Tidak jauh dari sini, tapi ada banyak monster di Gunung Darah Gelap. Keponakanku harus berhati-hati. Aku mengirim Tong Er kembali ke sini. Ayah Tong Er perlu dirawat dengan Bu Yuan Pil. Keponakan, datanglah ke rumah Yo jika kamu punya waktu. Yo Linshan mengundang. Oke, jika kamu punya waktu, kamu harus pergi dan mengobrol, maka Lu Ming akan pergi sekarang. Lu Ming mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, lalu dengan sekejap, dia memilih seekor kuda bersisik hijau di jalan gunung, menunggang kuda bersisik hijau, dan terus menuju ke Gunung Darah Hitam. Melihat punggung Lu Ming pergi, mata Yo Linshan menunjukkan cahaya harapan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Saudara Yuntian, keponakan Lu Mingxian bergabung dengan sekte pedang Suanyuan. Dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia muda. Mungkin di masa depan, dia akan benar-benar bisa menyelamatkanmu. Kuda bersisik biru itu berlari kencang, berlari lebih dari 100 mil, sebelum Lu Ming berhenti di sebuah lembah. Lu Ming duduk di atas sebongkah batu biru, linglung. Lebih dari 6 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali mengetahui tentang kecelakaan Lu Yuntian, dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa pria yang berdiri tegak di matanya akan mati. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada berita tentang Lu Yuntian, dan Lu Ming lambat laun percaya bahwa Lu Yuntian benar-benar mati. Tapi hari ini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup, dan dia sangat bersemangat. Jika ibu mengetahui berita itu, saya tidak tahu betapa bahagianya dia. Tidak, saya tidak dapat memberitahu ibu untuk saat ini. Jika saya memberitahu ibu bahwa ayah ada di tangan sekte pedang Shifang, saya akan lebih khawatir. Ayah, kamu harus menungguku. Ming Er pasti akan menyelamatkanmu, anggota sekte pedang Shifang, aku, Lu Ming, bersumpah, tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu bayar harganya. Pikiran Lu Ming mengembara, dan dalam benaknya, Lu Yuntian masih hidup. Pada waktunya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Lu Ming melompat keluar dari pikirannya. Kemudian dengan sebuah pemikiran, Lu Ming muncul di kuil tertinggi. Dia sekarang berada di platform kedua kuil tertinggi, sedangkan untuk platform ketiga, dia masih belum bisa naik sampai sekarang, dan dia tidak tahu kultivasi apa yang dibutuhkan untuk naik. Setelah itu, Lu Ming mengambil cincin penyimpanan yang didapatnya dari Zhu Bing. Apa yang akan ada di cincin penyimpanan leluhur keluarga Zhu? Bab 69 Ganghuo Ganjue. Pikirannya tenggelam ke dalam cincin penyimpanan ini, dan sebuah ruang kecil tercermin dalam pikiran Lu Ming. Ruangnya sekitar 1 sisi, ukurannya kira-kira sama dengan cincin penyimpanan yang dia dapatkan dari Duan Mujue sebelumnya. Di dalam, ada beberapa kotak berserakan. Dengan lambaian tangannya, semua kotak ini muncul di platform kuil agung. Pertama, sebuah kotak kecil menarik perhatian Lu Ming. Karena kotak ini berbingkai emas, terlihat mewah dan luar biasa. Setelah membuka kotaknya, ternyata itu adalah sebuah buku. Ganghuo Ganjue, ini adalah buku seni bela diri. Lu Ming mau tidak mau memikirkan teknik tombak yang digunakan Zhu Bing sebelumnya, bukankah itu disebut Ganghuo Ganjue? Dia masih ingat kekuatan taktik senjata itu. Dengan sedikit antisipasi, dia membukanya dan melihatnya. Setelah melihatnya, Lu Ming tercengang. Keterampilan bela diri yang misterius, formula senjata ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri yang misterius. Seni bela diri tingkat rendah tingkat misterius, Ganghuo Spear Jue. Tidak heran itu sangat kuat, itu sebenarnya keterampilan bela diri yang misterius, sudah selesai sekarang. Lu Ming sangat gembira. Keterampilan bela diri tingkat misterius jauh lebih berharga daripada keterampilan bela diri tingkat kuning. Lu Ming tidak sabar untuk melihat-lihat halaman, semakin banyak dia membaca, semakin terkejut dia. Ini sangat kuat,
Seni bela diri tingkat Huang tidak ada bandingannya sama sekali. Satu langit dan satu bumi, sehingga Zhu Bing mungkin hanya mencapai tingkat kultivasi pertama, hanya sekilas pintu, gumam Lu Ming pada dirinya sendiri. Secara umum, selama seseorang dapat mengembangkan keterampilan bela diri tingkat Xuan tingkat rendah ke tingkat pertama, kekuatannya dapat dibandingkan dengan tingkat ke-6 dari keterampilan bela diri tingkat tinggi Huang. Tingkat pertama dapat dibandingkan dengan tingkat ke-6 dari keterampilan bela diri tingkat atas Huang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya keterampilan bela diri tingkat misterius itu. Tetapi dengan cara yang sama, tingkat kesulitan kultivasi seni bela diri tingkat Xuan tidak diketahui berapa kali lebih sulit daripada seni bela diri tingkat Huang, sulit bagi seniman bela diri biasa untuk berlatih dengan sukses. Kecuali itu jenius. Setelah kerja keras selama puluhan tahun, Zhu Bing baru berhasil mencapai level pertama. Seni bela diri tingkat misterius, jika Anda menukarnya di aula perpustakaan Xuanyuan Jianzong, Anda tidak tahu berapa banyak poin kontribusi yang Anda butuhkan. Sayangnya, ini adalah buku tentang keahlian menembak, dan saya seorang pendekar pedang, jadi saya tidak bisa berlatihlah. Lu Ming menghela nafas dalam hati. Tunggu. Mata Lu Ming tenggelam, lalu menjadi cerah, dan dia berbisik, siapa yang menetapkan bahwa saya harus berlatih pedang? Keterampilan pertarungan naga yang saya latih, yang saya kembangkan adalah energi sejati berbentuk naga, dan tombaknya seperti naga. Mungkin, selama periode waktu ini, arahku salah. Lu Ming ingin menggunakan pedang untuk berkeliling dunia sejak dia masih kecil, dan tentu saja, dia sangat menyukai pedang. Kemudian, dia mendapatkan Liu Guang teknik pedang di kuil tertinggi, bergabung itu milik sekte pedang Xuanyuan, jadi secara tidak sadar, Lu Ming hanya merasa bahwa dia harus berlatih pedang. Namun selama kurun waktu tersebut, ilmu pedang Liu Guang telah tertahan di tingkat kelima, dan sulit untuk menembus tingkat ke-6, kesatuan manusia dan kekuatan. Awalnya, dia mengira itu hanya karena kurang panas. Selama dia berlatih dengan rajin, dia pasti bisa menerobos. Tapi memikirkannya sekarang, aku khawatir itu bukan alasan sama sekali, tapi teknik pedang sama sekali tidak cocok untuknya. Jika Anda tidak cocok, Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi daripada yang lain jika ingin berkultivasi ke tingkat tertinggi. Beberapa orang terlahir untuk berlatih pedang, beberapa terlahir untuk berlatih pisau, atau berlatih tombak. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan kepribadian, dan juga ada hubungannya dengan metode kultivasi, dan bahkan darah yang terbangun. Adapun Lu Ming, dia mempraktikkan seni bertarung naga yang sebenarnya, dan garis keturunannya yang terbangun sekarang agak seperti ular, bukankah ini lebih cocok untuk senjata? Pada saat itu, Lu Ming mengambil tombak panjang Zhu Bing dan menusuknya. Kulit pohon. Tombak itu menembus udara dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Saat Lu Ming merasakan tusukan itu, energi sejati berbentuk naga di tubuhnya mengalir keluar dan meledak di sepanjang tombak. Dentur. Lampu senjata meledak seperti naga, menembus udara dengan suara berderak. Ki yang sebenarnya lebih halus, dan dilakukan sekaligus. Tentu saja, saya lebih cocok untuk berlatih tombak. Lu Ming menghela nafas. Tampaknya setelah kembali kali ini, aku harus melatih keahlian menembak dengan baik, tapi mari kita kesampingkan dulu, mari kita lihat apa yang ada di kotak lain terlebih dahulu. Segera, meletakkan tombaknya, Lu Ming melihat ke yang lain kotak lagi. Ada 2 kotak besar yang semuanya berisi perhiasan, emas, dan perak. Kotak lainnya, yang sedikit lebih kecil, penuh dengan tiket emas dan perak. 1 tael emas sama dengan 12 tael perak. Setelah perkiraan kasar, kotak-kotak ini bersama-sama berisi setidaknya 2 juta tael perak. Ini membuat Lu Ming sangat gembira. 2 juta tael perak setara dengan 20.000 poin kontribusi. Berapa banyak darah yang bisa ditukar dengan ini?
ini tidak dianggap sebagai seni bela diri yang misterius, bagaimana dengan Ganghuo Sperjue? Kali ini tidak sia-sia. Tapi kali ini, itu juga membuat Lu Ming benar-benar menyadari apa artinya berbahaya di dunia. Tidak hanya persaingan sengit di sekte pedang Xuanyuan, tetapi bahkan lebih sengit di tempat lain. Untuk bertahan hidup, untuk sumber daya, Anda terus berjuang dan berjuang, bahkan jika Anda adalah murid dari sekte besar, jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan jatuh. Sama seperti saat ini, Zhu Jiaming tahu bahwa dia adalah murid dari sekte pedang Xuanyuan, jadi dia masih berani menyerang. Jika dia tidak cukup berhati-hati, dia akan menjadi bidak Zhu Bing dan mati di bawah racun. Setiap orang berjuang, jika Anda tidak membuat kemajuan, Anda akan dilampaui oleh orang lain, dan Anda akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Lu Ming tidak pernah ingin menjadi batu loncatan bagi orang lain, jadi dia harus bekerja keras, dia ingin orang lain menjadi batu loncatan untuknya. Setelah menghitung, Lu Ming mundur dari kuil tertinggi dan mulai melanjutkan menuju Gunung Darah Hitam. Sehari kemudian, pegunungan yang megah muncul di depan Lu Ming. Gunung Darah Hitam membentang ribuan mil dan merupakan gunung yang sangat terkenal di bagian timur Kekaisaran Laisan. Karena seluruh pegunungan darah hitam berwarna merah tua. Bumi berwarna merah tua, bebatuan berwarna merah tua, bahkan tumbuh-tumbuhan berwarna merah tua, seolah berlumuran darah, sehingga disebut Gunung Darah Gelap. Legenda mengatakan bahwa Gunung Darah Hitam pada awalnya tidak seperti ini. Dalam periode waktu yang tidak diketahui di masa lalu, pernah ada orang kuat tak tertandingi yang bertarung melawan orang lain, darah tersebar dan menembus pegunungan dan sungai, dan Gunung Darah Hitam adalah terbentuk. Jika ini benar, itu pasti sangat mencengangkan. Keberadaan macam apa ini? Apakah ada begitu banyak darah yang menodai ribuan mil gunung merah? Terlepas dari benar atau tidaknya, memang ada beberapa harta yang sangat aneh di Gunung Darah Gelap, yang menarik banyak orang untuk datang berburu harta karun. Misalnya, darah Linghua dan batu darah hitam yang dibutuhkan Lu Ming untuk melakukan misi adalah salah satunya. Tanpa ragu, Lu Ming bergegas ke Gunung Darah Gelap. Memang sangat aneh, pepohonan yang menarik perhatian semuanya berwarna merah tua, dan bebatuan di bawah kakinya juga berwarna merah tua. Lu Ming berjalan sepanjang jalan, melihat sekeliling untuk melihat apakah dia bisa menemukan Sue Linghua. Kulit pohon. Tiba-tiba, lampu merah melesat ke arah Lu Ming. Bang! Pedang panjang terhunus, dan lampu merah terpotong menjadi dua. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah kalajengking merah tua. Kalajengking jenis ini sangat beracun, Lu Ming melambat dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah beberapa mil. Mengaum! Mengaum! Selusin serigala raksasa dengan rambut merah gelap mengelilingi Lu Ming. Ini adalah serigala darah gelap dari Gunung Darah Gelap yang unik, tingginya 1,5 meter dan panjang 3 meter, sangat kuat. Masing-masing adalah monster level kedua dan level pertama, dan bahkan ada beberapa monster level kedua dan level kedua. Mengaum! Mengaum! Lebih dari selusin serigala darah hitam bergegas menuju Lu Ming bersama. Bab 70 Cairan berdarah aneh. Cahaya pedang melintas, seperti kilat melintasi langit, memunculkan garis-garis darah. Ketika cahaya pedang memudar, selusin serigala darah hitam semuanya telah terbunuh. Pada saat itu, Lu Ming memanipulasi garis keturunan dan melahap esensi darah selusin serigala darah hitam. Hei, ada begitu banyak esensi kehidupan dalam esensi darah serigala darah hitam. Selama proses pemurnian, mata Lu Ming berbinar. Dia menemukan bahwa esensi kehidupan yang terkandung dalam esensi darah serigala darah hitam 2 kali lipat dari monster lain pada level yang sama.
Esensi darah dari serigala darah hitam tingkat kedua dan tingkat pertama hampir sama baiknya dengan esensi darah dari monster tingkat kedua dan kedua lainnya. Serigala darah gelap dari tingkat kedua dan tingkat kedua hampir dapat mengejar esensi darah dari monster tingkat kedua dan tingkat ketiga. Apakah semua monster di gunung darah gelap seperti ini? Akankah esensi kehidupan yang terkandung dalam esensi darah lebih terkonsentrasi daripada monster di luar? Lu Ming menebak di dalam hatinya. Kemudian, dia terus bergerak maju, dan bertemu banyak monster di sepanjang jalan, yang semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Benar saja, monster di sini, terlepas dari jenis kehidupannya, esensi yang terkandung dalam monster memang lebih intens. Namun, kebanyakan dari mereka adalah monster dari level kedua, level pertama, dan level kedua. Hanya sedikit dari mereka yang mencapai tingkat 4 kali lipat tingkat kedua dan tingkat kedua tingkat kelima. Peningkatan untuk Lu Ming sangat terbatas. Dengan cara ini, Lu Ming memburu monster di gunung darah gelap sambil mencari Sue Linghua. Tapi 3 hari berlalu, dan Lu Ming bahkan tidak menemukan bunga yang berdarah. Efisiensinya sangat buruk, sedangkan untuk batu darah hitam yang paling dibutuhkan Lu Ming, tidak ada jejak. Tidak mungkin, Lu Ming hanya bisa terus mencari, dan itu dianggap sebagai kultivasi. Dalam sekejap mata, 7 hari lagi berlalu, ditambah lagi, Lu Ming telah memasuki gunung darah gelap selama 10 hari. Baru saat itulah Lu Ming menemukan bunga darah Linghua. Namun, basis kultivasinya, setelah beberapa hari, telah dipromosikan ke tahap akhir seni bela diri tingkat kelima, dan dia tidak jauh dari puncak. Mendesis. Ular piton raksasa berwarna merah tua sedang berenang dengan cepat, dan Lu Ming mengejarnya. Piton raksasa ini adalah monster-monster di puncak level kedua dan lapisan ke-6 di Gunung Darah Gelap, jarang bertemu monster dengan level yang lebih tinggi, dan Lu Ming tidak ingin melepaskannya. Namun, piton raksasa ini sangat cepat, dengan memutar tubuhnya, jaraknya puluhan meter, Lu Ming tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. 1 ular dan 1 orang, berlari terus-menerus. Sebelum saya menyadarinya, saya berlari sejauh puluhan mil dan sampai di hutan lebat. Pada saat ini, kecepatan piton raksasa itu perlahan melambat. Kemana kamu pergi sekarang? Lu Ming tersenyum, dan Jian Guang menebas ular piton raksasa itu. Piton raksasa meraung dan menyemprotkan gumpalan gas beracun ke arah Lu Ming. Lu Ming membuat kilatan, mengelak, lalu melangkah keluar, bergegas menuju piton raksasa. Lampu pedang menyala, meninggalkan luka panjang di piton raksasa dengan darah mengalir. Tapi saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia merasakan sakit yang membakar di kulitnya, seolah terkorosi oleh sesuatu. Apa yang terjadi? Lu Ming terkejut. Aku jelas-jelas menghindari gas beracun dari piton raksasa ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Ming melihat sekeliling seperti kilat, baru kemudian dia menyadari bahwa ada darah merah gelap samar di udara di sini, dan dia tidak memperhatikan. Masih tidak bisa melihatnya. Mungkinkah darah semacam ini beracun? Hati Lu Ming tergerak, dan dia segera menyalurkan energi sejatinya, memenuhi seluruh tubuhnya untuk melawan darah semacam ini. Zat. Jenis ki darah ini bertabrakan dengan ki yang sebenarnya, dan itu benar-benar mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah merusak ki yang sebenarnya. Gas yang sangat beracun. Saat ini, piton raksasa itu menyeret tubuhnya yang terluka dan berenang ke depan. Lu Ming memotong kepala piton raksasa itu dengan pedang. Kemudian, dengan pikiran, pembuluh darah seperti ular itu muncul, membuka mulutnya dan menghisapnya, dan 9 tetes darah keluar dari tubuh ular sanca raksasa itu, yang ditelan oleh ular itu. Namun belum berakhir, ular kecil itu terus menghisap dengan mulut terbuka, dan di samping Lu Ming, energi darah merah langsung disedot ke dalam mulut oleh ular kecil itu.
Lalu terdengar suara Cici, seolah-olah energi darah ini sedang dimurnikan. Luming tercengang, apakah ini baik-baik saja? Tapi dengan cara ini, di sekitar tubuh Luming, tidak ada darah. Perasaan terkorosi pada kulit juga hilang. Bagus, lihat saja di mana area ini. Luming menunjukkan senyum di wajahnya. Sekarang terus bergerak maju. Semakin jauh Anda melangkah, semakin kuat energi darah merahnya, tetapi ular kecil itu terus menyerapnya, dan selalu ada ruang hampa di sekitar tubuh Luming, dan energi darah tidak bisa masuk. Dan energi darah semacam ini dimakan dan dimurnikan oleh darah roh yang melahap, dan juga akan diubah menjadi untaian energi, tetapi energi ini tidak terlalu kuat, dan tidak terlalu berguna untuk meningkatkan basis kultivasi. Setelah menempuh perjalanan beberapa ribu meter, tercium bau samar darah. Wajah Luming sedikit berubah, dan setelah berjalan 100 meter lagi, genangan air muncul di depan Luming. Kolam ini tidak besar, di ujung 10 meter panjang dan lebarnya, namun air di kolam tersebut bukanlah air, melainkan cairan berwarna merah tua. Kolam air itu dipenuhi cairan merah tua, seperti darah segar, dan bau darah yang samar jelas keluar dari kolam air. Dan energi darah di udara juga berasal dari kolam ini. Di pinggir kolam, tumbuh bunga-bunga kecil berwarna merah. Melihat bunga-bunga kecil ini, Luming sangat gembira. Darah Linghua, ini darah Linghua, hahaha, benar-benar tidak ada tempat untuk menemukannya, dan tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Luming tertawa. Segera, Luming berjalan ke kolam dan mulai memetik dengan hati-hati. Cairan di kolam ini jelas sangat beracun, dan Luming tidak mau menyentuhnya. Setelah setengah jam, Luming telah mengambil semua bunga roh darah di tepi kolam. Totalnya ada 54, dan dengan yang ditemukan sebelumnya, ada 55. Ini keuntungan besar. 100 poin kontribusi untuk satu pabrik, 55 untuk 5.500 poin kontribusi. Setelah memetik, Luming melihat cairan di kolam lagi. Meskipun cairan ini sangat beracun, jelas mengandung esensi energi yang kuat, jika tidak mungkin membiarkan begitu banyak bunga lonceng darah. Garis darah pemakan roh, dapatkah ia melahap dan memurnikan cairan ini? Luming merenung. Telan setetes dulu dan cobalah. Mata Luming berubah keras. Tidak mungkin untuk meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat dan memulai jalur menjadi ahli seni bela diri tanpa mengambil sedikit risiko. Segera, Luming mengedarkan energi aslinya, mengambil setetes cairan merah, dan kemudian memanipulasi darah untuk menelan tetesan cairan itu. Cici. Luming sepertinya bisa merasakan darahnya, dan terdengar suara Cici, lalu gelombang energi mengalir ke tubuh Luming. Ini benar-benar berhasil. Luming sangat gembira. Pada saat itu, Luming duduk bersila di tepi kolam, mengendalikan darah roh pemakan, dan mulai melahap dan memurnikan cairan. Tentu saja, Luming tidak berani melahap terlalu banyak sekaligus, tetapi datang satu persatu. Memang benar melahap dan memurnikan cairan ini jauh lebih lambat daripada darah monster, tetapi masih jauh lebih cepat daripada menyerap energi spiritual langit dan bumi secara langsung untuk kultivasi. Kultivasi Luming mulai meningkat pesat lagi. Setengah hari kemudian, Luming mencapai puncak seni bela diri tingkat kelima. 3 hari kemudian, Luming menerobos dalam satu gerakan dan mencapai seni bela diri tingkat ke-6. Sebelum selesai, Luming terus berlatih. Latihan ini berlangsung selama 20 hari, Luming berlatih di sini selama sebulan. Dalam waktu sebulan, semua cairan di kolam ditelan oleh Luming dan disempurnakan, hanya menyisakan lubang, dan kultivasi Luming mencapai tahap awal seni bela diri tingkat ke-7 dalam satu gerakan. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di chapter berikutnya.